Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Ayo anak-anak, kita bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Sebelum kita bermain peran, perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga dan kelompok kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Anak-anak, pada aturan permainan, pemain harus menyebutkan bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 2 atau bisa habis dibagi 2. Contohnya adalah bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis jika dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ayo kita berdiskusi. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan anak-anak? Supaya permainan berjalan dengan lancar dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Ayo tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak makan dan minum sambil berdiri. Membawa tempat makan dan minum dari rumah agar mengurangi sampah plastik. Kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi. Ini adalah beberapa contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Bagaimana di sekolah kalian? Ayo anak-anak, selanjutnya kita berlatih. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikanlah gerakan melompat berikut ini. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan juga sambil bernyanyi. Selanjutnya, ayo kita bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian
Coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks tersebut. Kata Benny, "Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas." "Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi," jawab Edo. "Siapa lagi yang piket hari ini?" tanya Benny. "Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas," kata Lani. "Aku juga menyapu lantai kelas ya," kata Benny. "Aku merapihkan rak buku," kata Edo. "Baiklah, mari kita mulai bekerja," kata Lani. Selanjutnya, ayo kita bercerita. Coba ceritakan pengalaman kalian ketika menjalankan tugas piket kelas, seperti Benny, Edo, dan Lani tadi. Tuliskan cerita kalian itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Perhatikan saat menulis huruf bersambung. Ini ada contohnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Ayo kita membaca. Bacalah teks berikut ini. Kemudian tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks tersebut. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Nah, coba kalian perhatikan. Pada awal kalimat ada nama Lani, harusnya huruf besar. Setelah penulisan Lani, kita jeda dengan tanda koma. Kemudian Udin, karena nama orang, U-nya harus besar. Dan Benny, B-nya juga harus besar karena nama orang. Kemudian di akhir kalimat kita beri tanda titik. Di akhirnya setelah kata berolahraga. Setelah tanda titik, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, P-nya itu merupakan awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital. Dan setelah olahraga, karena akhir kalimat, jadi diberi tanda titik. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Suatu itu merupakan awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Dan kata suatu hari itu ada jeda, jadi kita beri tanda koma. Benny menggunakan huruf kapital karena nama orang. Kemudian ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Nah, di akhir kalimat setelah kata bola ada tanda titik. Benny sangat menyesal karena ia mengikuti peraturan sekolah. Benny, B-nya besar karena nama orang dan di awal kalimat. Dan setelah kata sekolah itu akhir kalimat, jadi diberi tanda titik. Selanjutnya, ayo kita menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Ayo anak-anak, setelah tadi kita koreksi, sekarang kita tuliskan kembali tapi menggunakan huruf tegak bersambung. Kalimat yang pertama, Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Nah, ini kalimat pertama, L-nya besar, lalu koma, U-nya besar, dan B-nya besar, dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat yang kedua, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Awal kalimat hurufnya besar P, peraturan, dan akhir kalimat diberi tanda titik setelah kata olahraga. Kalimat ketiga, suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Suatu awal kalimat jadi S-nya besar. Kemudian ada jeda setelah kata hari. Suatu hari, jadi kita beri tanda koma. Dan Benny menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Kalimat yang selanjutnya, ia jatuh terpeleset ketika bermain bola.
Awal kalimat sudah benar menggunakan huruf kapital, tetapi di akhir kalimat diberi tanda titik. Kalimat terakhir, Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Awal kalimat dan nama orang menggunakan huruf kapital, B-nya besar. Jadi Beni, B-nya besar. Dan setelah kata sekolah di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Jadi seperti ini ya anak-anak, kalian bisa menyalinnya kembali. Selamat mengerjakan anak-anak.